03011044. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan akuntansi syariah, di mana ada 7 laporan keuangan akuntansi syariah. Baik, saya lanjut ke materinya. Untuk yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah seluruh pendapatan dikurangi beban usaha dan pajak, di mana perhitungannya adalah jumlah pendapatan dikurangi hak pihak ketiga atas sebagai hasil, akan menghasilkan hak bagi hasil BPRS sebesar Rp1.325.100.000. Setelah itu dikurangi dengan beban usaha sebesar Rp1.158.000.000, menghasilkan jumlah sebesar Rp167.100.000, disebut dengan laba usaha. Kemudian, laba usaha akan ditambah dengan pendapatan beban non-usaha sebesar Rp20 juta. Jumlah tersebut dinamakan laba sebelum pajak dan akan dikurangi dengan pajak hingga menghasilkan laba usaha sebesar Rp137.100.000. Untuk yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, di mana cara perhitungannya yang pertama kita cantumkan dulu modal awal sebesar Rp318 juta. Setelah itu, jumlahkan dahulu seluruh laba ditahan dan menghasilkan jumlah Rp301.370.000 dan akan dikurangi dengan laba tahun berjalan dan menghasilkan perubahan modal sebesar Rp164.270.000. Selanjutnya, modal awal dikurangi dengan perubahan modal dan menghasilkan modal akhir sebesar Rp153.730.000. Lanjut ke posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi aset dan kewajiban atau hutang. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah. Sedangkan kewajiban atau hutang adalah hutang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Ada beberapa akun dalam aset lancar, bisa dilihat di sini, dan mendapat jumlah aset lancar sebesar Rp8.680.470.000 dan aset tetap dengan jumlah Rp423 juta. Aset lancar ditambah dengan aset tetap akan menghasilkan jumlah aset sebesar Rp9.103.470.000. Dan untuk kewajiban atau hutang, seluruh jumlah hutang ditambah dengan laba ditahan dan laba usaha menghasilkan jumlah Rp9.103.470.000, sehingga jumlah aset dan hutang balance. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu seluruh laporan arus kas masuk dikurang dengan seluruh laporan arus kas keluar, di mana arus kas masuk berupa pendapatan-pendapatan sedangkan arus kas keluar berupa beban-beban. Jumlah arus kas masuk sebesar Rp9.833.100.000 dikurangi dengan arus kas keluar sebesar Rp2.254.370.000, sehingga menghasilkan jumlah Rp7.578.730.000. Untuk selanjutnya, ke laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Pertama, kita cantumkan dulu pendapatan usaha utama di bagian ujung kanan. Untuk selanjutnya dikurangi pendapatan tahun berjalan yang kasnya belum diterima dengan hak bagi hasil sehingga menghasilkan jumlah Rp86 juta. Lalu
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan penerimaan pelunasan piutang ditambah dengan penerimaan piutang bagi hasil dan mendapat jumlah sebesar Rp1.358.100.000. Jumlah tersebut dikurangi dengan pendapatan tahun berjalan yang kasnya belum diterima dan diperoleh hasil Rp1.272.100.000. Dan selanjutnya, pendapatan bagi hasil musyarakah dan mudharabah dijumlahkan dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dan bagi hasil yang belum dibagikan sehingga diperoleh hasil Rp564 juta. Dan terakhir, keseluruhan jumlah tersebut ditambahkan, maka akan menghasilkan jumlah hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan sebesar Rp3.493.200.000. Lanjut ke bagian jurnal penutup. Untuk jurnal penutup dibagi menjadi 4 akun besar, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive atau akun modal. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi, di mana jumlah dari pendapatan sebesar Rp1.677.100.000 masuk ke bagian debit, sedangkan ikhtisar laba rugi sebesar Rp1.677.100.000 masuk ke bagian kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi, di mana jumlah dari akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp1.540.000 masuk bagian debit, sedangkan akun beban masuk ke bagian kredit. Yang ketiga, menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal dengan jumlah ikhtisar laba rugi sebesar Rp137.100.000 masuk bagian debit dan modal dengan jumlah Rp137.100.000 masuk ke bagian kredit. Yang keempat, menutup akun prive, caranya dengan memindahkan akun prive ke akun modal, di mana jumlah modal sebesar Rp301.370.000 masuk ke bagian debit dan jumlah laba sebesar Rp301.370.000 masuk ke bagian kredit. Dan terakhir, seluruh debit dijumlahkan dan menghasilkan jumlah sebesar Rp3.655.570.000 di bagian debit dan Rp3.655.570.000 di bagian kredit. Artinya debit dan kredit sudah balance. Yang terakhir, neraca saldo setelah jurnal penutup, yaitu seluruh neraca awal dan sebelumnya di bagian akun pendapatan tidak ditulis nominal angka di bagian kredit karena akun pendapatan di jurnal penutup berada di bagian debit, dan saat berlawanan antara bagian debit dari jurnal penutup dan bagian kredit di neraca saldo, maka dikurangi. Tetapi saat sama-sama bagian debit di jurnal penutup dan bagian debit di neraca saldo, maka ditambahkan, dan ini juga berlaku untuk kredit. Maka pendapatan neraca dikurangi dengan pendapatan yang ada di jurnal penutup dan hasilnya sebesar Rp9.372.000.000 dan jumlah keduanya sama, maka hasilnya balance. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.